Tabeah Tou Minasa. Di awal tahun 1830-an, datang ke Tondano dua tokoh agama, masing-masing ulama Islam, Kiai Mojo, dan Sendling atau pendeta, Johann Friedrich Riedel. Nah, apakah dua tokoh yang berbeda agama ini ketika mereka hadir bersama-sama di Tondano pernah membangun suatu komunikasi atau bahkan berdebat? Baik, Tou Minahasa, kali ini saya akan berbagi secuil kisah tentang Kiai Mojo, ulama Islam yang mendirikan Kampung Jawa Tondano, dan Johann Friedrich Riedel, Sendling yang diutus oleh Nederland Sending Genootschap yang berperan besar dalam menyiarkan agama Kristen di Tanah Minahasa. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kiai Mojo adalah seorang ulama yang berperan penting mengobarkan Perang Jawa dalam semangat keislaman. Selama Perang Jawa, ia telah bertindak semacam panglima perang bersama Pangeran Diponegoro. Beberapa sumber memperkirakan Kiai Mojo lahir tahun 1792. Kiai Mojo dibuang ke Minahasa bersama 60-an pengikut lainnya. Mereka lah yang mendirikan Kampung Jawa Tondano pada tahun 1830. Kiai Mojo adalah ulama yang memiliki peran besar menghadirkan Islam di Tanah Minahasa, terutama di Tondano. Johann Friedrich Riedel adalah Sendling, utusan Nederland Sending Genootschap asal Belanda. Riedel lahir di Erfurt, Jerman, 8 Juni 1798. Dia tiba di Manado bersama Johann Gottlieb Swartz pada 12 Juni 1831. Ketika datang ke Minahasa, Riedel sudah bersama dengan istrinya, Maria Williams. Riedel dan istrinya menetap di Tondano nanti pada Oktober 1831. Dialah Sendling yang berperan besar menyebarkan agama Kristen di Tondano dan wilayah sekitarnya. Jadi Kiai Mojo dan Riedel di tahun 1831 sampai akhir tahun 1840-an sama-sama hidup di Tondano. Selama ini mereka bergiat dengan agamanya masing-masing. Lalu apakah dua tokoh agama Islam dan Kristen ini pernah bertemu, bercakap, berdebat, atau berteman? Tokoh yang satu ulama Islam, yang satu lagi Sendling atau pendeta Kristen. Kiai Mojo dari Jawa, Riedel dari Eropa. Sesungguhnya tidak ada bukti yang sahih bahwa mereka pernah membangun suatu komunikasi. Kecuali catatan dari Sendling yang datang ke Minahasa pertengahan abad 19, yaitu Nicholas Grafland. Tapi itu pun penjelasannya sangat ringkas sekali. Pada Agustus 1859, Grafland mengunjungi Kampung Jawa. Grafland menulis begini, "Di ujung negeri, Tondano, kami tiba pada suatu jembatan yang segera akan membawa kami ke daerah Kampung Jawa. Di sini bermukim bersama sekumpulan orang Jawa, bukan atas kehendak mereka sendiri." Itu adalah kesan dari Nicholas Grafland di tahun 1859. Jadi sudah ada sekitar 20-an tahun sejak Kampung Jawa Tondano berdiri dan sudah membentuk satu komunitas yang khas, unik dengan agamanya dan dengan asalnya. Tapi sesungguhnya Kampung Jawa Tondano ini berkembang karena 60-an pengikut lainnya dari Kiai Mojo kawin-mawin dengan perempuan-perempuan Minahasa. Kalau para pengikut Kiai Mojo itu sudah kawin-mawin dengan para perempuan Minahasa mulai tahun 1830-an, 40-an, dan seterusnya, berarti kekristenan di Tondano masih mulai berkembang. Meskipun memang ketika Riedel datang, sudah ada orang-orang Tondano yang Kristen, warisan penginjilan dari Sendling-Sendling sebelumnya, atau bahkan kekristenan yang diperkenalkan di zaman VOC. Tapi yang jelas bahwa ketika Kiai Mojo dan para pengikutnya datang, kekristenan di Tondano belum terlalu kuat, atau masih banyak orang-orang Minahasa yang belum memeluk agama Kristen. Tapi yang menarik bahwa meskipun Kiai Mojo disebutkan oleh beberapa sumber sebagai seorang ulama yang keislamannya sangat kuat, tapi mungkin karena mereka datang ke sini terkait dengan suatu kebijakan politik dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga ketika Grafland datang, mereka masih suatu komunitas yang dengan agamanya Islam dan belum menyebar ke tempat-tempat yang lain, kecuali di Tondano, lebih khusus di Kampung Jawa itu.
Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apakah antara Kiai Mojo dan Sendling atau Pendeta Riddle pernah membangun suatu komunikasi? Entah mereka bercakap atau bahkan berdebat tentang agama, atau pula membangun suatu pertemanan. Tidak ada penjelasan yang dapat secara kuat membuktikan hal tersebut. Tapi Grafman menulis satu kalimat yang memberi indikasi bahwa antara dua tokoh yang berbeda agama ini pernah membangun satu komunikasi. Meskipun itu bukan suatu pertemanan mungkin atau suatu dialog. Grafman menulis dalam bukunya seperti ini. Kiai Mojo sering berkunjung kepada pendeta Sendling Riddle dan banyak berbicara dengannya. Ia menerima darinya sebuah buku Injil. Nicholas Grafland yang mencatat ini nanti datang ke Tanah Minahasa mungkin setelah Kiai Mojo meninggal. Tapi dia masih bertemu dengan Sendling Riddle. Apakah Grafland mendengar cerita ini dari Sendling Riddle atau bagaimana? Tapi yang jelas bahwa ada suatu petunjuk bahwa antara dua tokoh besar ini yang hingga hari ini masih dikenang oleh orang-orang Minahasa, terutama Kiai Mojo untuk orang-orang di kampung Jawa Tondano dan Sendling Riddle untuk orang-orang Kristen Minahasa, bahwa mereka pernah membangun suatu komunikasi. Meskipun tidak intens atau dilanjutkan dengan suatu percakapan mengenai bagaimana membangun kehidupan bersama meskipun berbeda agama. Itu tidak ada keterangan yang detail. Tapi fakta bahwa orang-orang kampung Jawa Tondano yang Muslim, yang leluhurnya dari Jawa, dapat eksis hidup di komunitas mereka kampung Jawa Tondano, dan demikian juga Riddle bersama istrinya Maria Williams dapat terus melakukan kerja mereka sebagai sendling untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus atau kekristenan. Hingga hari ini, Kampung Jawa Tondano masih eksis sebagai sebuah komunitas yang unik dengan agama Islam yang berada di tengah-tengah mayoritas beragama Kristen. Hingga kini, mereka masih dapat membangun hubungan yang relatif baik dengan orang-orang Tondano atau orang-orang Minahasa yang kebanyakan adalah Kristen. Dan hingga kini, orang-orang Minahasa yang kebanyakan Kristen tak menerima mereka sebagai bagian dari keminahasaan. Dan itu tentu terkait dengan sejarah kemunculan dari Kampung Jawa Tondano, di mana 60-an pengikut Kiai Mojo, istri-istri mereka adalah orang-orang Minahasa. Jadi dapat dikatakan bahwa generasi kini orang-orang Kampung Jawa Tondano, omak-omaknya adalah orang-orang Minahasa. Dengan demikian, maka tentu orang-orang Minahasa yang mayoritas Kristen sudah juga menganggap bahwa Kampung Jawa Tondano adalah bagian dari Minahasa. Meskipun berbeda agama dengan kebanyakan orang-orang Minahasa. Orang-orang Kampung Jawa Tondano kebanyakan mereka adalah Muslim, dan orang-orang Tondano yang Kristen di sekitar mereka. Dan Kampung Jawa Tondano berada di tengah-tengah tanah Minahasa yang mayoritas beragama Kristen. Itulah mungkin yang dapat dikatakan sebagai wujud dari kerukunan, toleransi antara Kristen dan Islam di tanah Minahasa. Kiai Mojo masih hidup sekira 19 tahun sejak kedatangannya pertama pada tahun 1830. Ia meninggal dan dimakamkan di Tondano pada tanggal 21. Di makamnya di Tondano disebut tanggal 20 Desember 1849. Demikian juga dengan Riddle. Ia meninggal di Tondano pada tanggal 12 Oktober 1860 dan dimakamkan di sana. Dua tokoh penyiar agama yang berbeda, yaitu Kiai Mojo yang Muslim dan Riddle yang Kristen, datang dari tanah Jawa dan datang dari Eropa, tapi sama-sama tetap tinggal dan menetap di tanah Minahasa hingga akhir hayat mereka, terutama di Tondano. Demikian saya, Denny Pinontoan. Tabea.